Ya, Alhamdulillah masuk. sudah terlihat. Oke, ya kakak-kakak semua. Jadi insya Allah pada malam hari ini aku akan cerita, akan sharing, akan berbagi tentang memahami cara bisnis kerja produk, memahami cara kerja bisnis produk digital dan juga gimana sih sebenarnya ngebangun atau membuat produk digital itu gitu ya. Nah, tadi aku udah kenalan sedikit ya tentang nama dan juga aktivitas. Nah, ini mungkin lebih lengkapnya teman-teman bisa lihat di layar. Jadi aku lahir tahun 1998 ya, 27 tahun lalu gitu. Kemudian alhamdulillah lulus dari Unpad di Ilmu Komunikasi. Nah, aktivitas saat ini bekerja di Odelia Hijab, di Odelia, di Digipreneur Labs gitu ya, bersama dengan Pak Irfan Butia dan kawan-kawan. Dan juga aktif di komunitas anak muda namanya Teman-Temani gitu. Nah, teman-teman semua, sedikit ya menjelaskan dulu mengenalkan dulu sebenarnya SBI itu apa atau mungkin holdingnya perusahaannya Pak Irfan itu apa sih sebenarnya nih buat yang mungkin belum tahu. Jadi Pak Irfan itu adalah CEO dari Digipreneur Ini Labs anomali satu DGL boleh ya. ikutan Jadi ya? kita panggilnya DGL. Taduh, salah, DGL ini salah ya. social enterprise yang banyak membantu anak muda atau orang-orang lah ya Bisa dihapus dengan Kak. bisa mandiri secara finansial dari bisnis digital gitu. Nah, Digipreneur Labs ini adalah perusahaan yang dibangun sama Pak Irfan kurang lebih 2016 ya. 2016 tempat aku gitu. 2016 atau 2018. Nah, ini tuh ngelatih anak-anak muda dulu untuk bisa belajar Facebook Ads, belajar bisnis digital gitu. Yang atau apa ya, model bisnisnya itu adalah ngajarin anak mudanya sekaligus juga kasih modal, sekaligus juga ada produknya. Jadi anak muda ini ketika sudah diajarin sama Pak Irfan dari dulu untuk bisa mengembangkan via PTS dan marketing digital, itu kita ada produknya. Nah, salah satu produknya adalah ini Odelia. Mungkin di sini ada sister-sister ya, ada teteh-teteh, ada kakak-kakak yang tahu Odelia. Itu brand hijab kami yang baru muncul atau lahir di Lihat 2022 kamera semua, lihat. lalu Ayat gitu. 1, 2, Jadi ini baru tahun ketiga kami gitu. 2 kamera. Nah, dari Odelia ini sebenarnya kita tidak mau hanya sekedar Kenapa nggak apa ya, ngomong? jualan baju aja, jualan hijab Langit, aja langit, langit. gitu. Maka dari itu kita bangun yang namanya komunitas Odi Sister. Ini yang nggak hilang ya, ini sedikit ada satu kalian yang hilang. Jadi ada komunitas Odi Sister adalah komunitas customer loyal awalnya. Gitu. Customer loyalnya Odelia, kita ngobrol-ngobrol diskusi sama ibu-ibu gitu. Kita diskusi sama customer-customer yang kebanyakan ibu-ibu. Nah, ternyata dari diskusi itu ada lahirnya sebuah obrolan gitu ya, gimana kalau misalkan Odysseus ini gak hanya sekedar ngobrol-ngobrol aja, tapi ada sesuatu yang dibagikan, ada sesuatu yang di-sharingkan. Nah, karena memang Odelia waktu itu punya visi dan punya misi, yaitu Better Everyday dan Inspiring is You gitu. Dari situlah kemudian lahir beragam jenis produk digital yang saat ini mungkin teman-teman ada yang pernah lihat gitu ya, bernama Odi Sister gitu. Nah, Odi Sister sendiri ini adalah model bisnis baru gitu ya, bisnis model baru dari Odelia, dari DGL yang fokusnya pada bisnis Ini e-commerce. 2 jadi 1. Nah, 2 jadi fokus atau 1. core dari produknya sendiri itu kita adalah kelas dan juga makanan Kita dulu. gitu ya, dan juga Kita ada satu satu meja. lagi tapi ini bukan bisnis digital ya, jatuhnya jasa gitu, yaitu wellness center. Nah, ini beberapa kelas-kelas kami yang pernah dilaksanakan ya oleh Odi Sister. Arga Suga di Rumah Kita, ada manajemen finansial, ada penyelesaian trauma, bahkan ada hubungan sama perselingkuhan dan cerai gitu. Jadi ini banyak ya, alhamdulillah sekarang udah lebih dari 20 kelas selama 2 tahun lah ya, jalan 2 tahun terakhir gitu. Nah, alhamdulillah ternyata bisnis model ini yang awalnya tidak direncanakan ya. Jadi karena memang ini tuh berdasarkan obrolan-obrolan dengan sister, obrolan-obrolan dengan customer loyal Odelia gitu. Dan ternyata ini jadi apa ya? Jadi core bisnis baru yang ternyata menjanjikan gitu. Alhamdulillah capaian produk digital kami Ode Sister itu Dari yang warnanya bening 2024 itu sampai 1M dengan pesertanya atau customer kita tuh di 10.000. Itu jatuhnya baru 1 tahun ya, kurang gitu. Dan ini produk yang nggak banyak, jadi 20 produk yang tadi aku cerita, 20 lebih itu ketika digabung sama tahun sekarang gitu, dari 2025. Jadi kita
menjadi satu produk yang winning banget, dan itu juga akhirnya jadi apa ya, jadi insight dan jadi produk utama, tema utama kita, yaitu mata kuliah tangga. Nah, kita habis ngerjain satu event, satu kelas, kemudian kita jual bisa lebih dari 500.000. Nah, hari ini kita tadi sedikit sneak peek gitu ya, kenalan dulu nih tentang siapa sih auditor dan siapa sih dan apa sih gitu yang pengalaman yang mungkin aku akan bagikan hari ini kepada teman-teman gitu. Nah, hari ini aku akan sedikit ngebahas tentang apa itu bisnis digital, apa yang perlu disiapkan, dan bagaimana cara kerja bisnis digital. Nah, untuk nomor 5 dan nomor 4 ini nanti teman-teman akan bersama, akan lebih apa ya, mendalaminya bersama dengan Anesha dan juga Pak Irfan ya. Tapi kalau misalkan mau bicara sampai awal aplikasi, teman-teman nanti bisa nonton video yang ada di member area. Jadi hari ini aku akan bercerita tentang atau menjelaskan tentang apa ya, langkah awal gitu ya, fundamentalnya nih sebelum teman-teman jualan, teman-teman Tapi tadi yang tadi di sana rambutnya bagus kan juga mau terjun di dunia bisnis digital. kayak opah-opah. Harapannya nih teman-teman bisa fokus gitu ya, karena cukup padat. Opah in Indonesia, right? Oke, nah ini mengenal bisnis produk digital. Insya Allah aku yakin di sini ya teman-teman semua sudah pernah menjadi konsumen juga mungkin untuk produk digital, karena kenapa join SPI gitu ya, karena tertarik sama bisnis digital yang satu lagi hype banget. Nah, jadi bisnis digital itu apa sih? Bisnis produk digital, maaf ya, karena sebenarnya bisnis produk digital itu adalah bisnis yang menawarkan produk atau jasa dalam bentuk nggak tahu kalau kita tuh beli pulsa gitu ya, pulsa itu termasuk kita sering beli aplikasi itu adalah sering download baik 500-an kalau nggak salah. HP atau laptop kita, software gitu ya, itu atau aplikasi itu tuh adalah Cuman 200. digital gitu. Nah, apa sih 600. bisnis produk fisik itu? Tentu kalau menurut aku banyak sekali keunggulannya ya. Ini sedikit aja nih, ini tiga poin aja. Emang mau nge-lab? Digital itu dia Pantesan aku nggak bisa nge-lab IG. jadi Kan kalau Sunda nggak bisa ngomong, Pe. Ngomongnya Pe. Bisa nge-lab. gitu ya, nggak Nggak bisa perlu nge-lab. punya hijab dulu gitu ya, kayak mungkin teman-teman yang bikin hijab nggak perlu punya hijab dulu gitu teman-teman, cukup dengan punya apa ya, punya kuota, punya kemampuan ChatGPT gitu ya, atau punya kemampuan AI, itu bisa jualan produk digital, bisa bikin produk digital. Terus juga biaya produknya lebih efisien karena kita nggak pakai listrik gitu ya, kita nggak pakai SDM, nggak gaji orang. Nah, bisnis digital ini bisa kita kerjakan sendiri gitu. Ada banyak bantuannya dari tools yang nanti mungkin teman-teman bisa pelajari ya di member area. Kemudian adalah terakhir potensi market yang luas. Kenapa? Karena kalau bisnis digital ini, produk digital ini, dia bisa sangat besar ya marketnya gitu. Bahkan aku beberapa ya sering ya ketika riset gitu ya, siapa sih sebenarnya SSJ Sarana Raya Jaya. dia pengusaha produk digital bisa jualan apa? SSJ. Ada yang jualannya gambar, itu ada yang jualannya yang belinya tuh orang luar negeri gitu, padahal dia orang Indonesia gitu. Jadi luas banget karena bentuknya tadi digital. Dari tangan kita cerita teh. Ayo buru-buru. Dan yang enaknya adalah biaya ketika kita nanti dapat untungnya pun relatif besar, jadi kita nggak gaji orang gitu, kita nggak usah bayar lokasi, bayar tempat gitu, jadi secara margin juga itu bisa tinggi. Ada sembilan apa Si produk digital ini bilang roti bakar. Ini nggak ada yang makan. Makan dimakan stikernya. Makan cuma sebiji doang nih. Pertama yang perlu disiapkan adalah ini digitalnya. Tuh di bolong-bolong. Mulai untuk bisnis produk digital ya tentu saja pertama yang harus disiapkan adalah produknya itu sendiri gitu.
bisa bikin sendiri. Roti bakar. Bisa Beda dilihat keju. lain. Coklat, Nah, ini yang mungkin di sini coklat. ada ya beberapa yang sudah jadi afiliator Udah produk keju. digital atau Ya sering udah keju. lihat iklannya Nggak ada. ya atau di Hah? Instagram Udah sering gini. orang gitu. Bikin sendiri mungkin Gara-garanya nggak sulit ya teman-teman. itu Misalnya biar biasanya promosinya kita kalau udah untuk terakhir. digital itu kita utamanya di sosial media sosial ya, untuk bahkan di X atau Twitter gitu ya. Iya, Kita bisa maksudnya jualan. dari terakhir. Aku bahkan pernah beli modul bahasa Mandarin gitu dari X gitu. Itu pernah gitu. Jadi kayak aku juga tidak menyangka ternyata Recording in progress. jadi menarik sekali untuk masuk digital. Memang nanti ada dua jenis ya, nanti ada organik juga ada offline, tapi kita akan bahas di waktu yang lain. Kemudian ada tools pendukungnya. Nah, ini tools pendukung ini yang nanti teman-teman juga harus bisa paham dan harus akan gunakan. Kenapa? Karena tools pendukung ini yang akan memudahkan teman-teman untuk promosi produk kita. Pertama ada lihat itu sistem penjualan. Kalau aku suka ngibaratinnya kayak warung gitu ya, warung kita. Kalau offline tuh kita punya warung, kita taruh jualan-jualan kita di situ. Nah, itu melingkit. Jadi nanti anak melingkit ini kita tidak perlu karena sistem penjualan ya, jadi kita tidak perlu ada komunikasi langsung dengan customer gitu. Bahkan LinkedIn ini memudahkan kita untuk bisa mengirimkan produk kita itu otomatis langsung ke email pembeli atau ke WhatsApp pembeli. Ini kemudian Minishare. Nah, ini untuk otomatisasi balas komentar yang pakainya dibalas AI ya, banyak tools-toolsnya dibalas juga memudahkan kita untuk bisa balesin Kejadian ini. chat atau DM di Instagram kita. Nah, kemudian yang ketiga ada ChatGPT ya, ada Canva, ada CapCut. Ini adalah khusus yang harus kita pelajari untuk membuat si produknya sendiri, itu bikin konten atau bahkan bikin produknya gitu. Dan ini semua ChatGPT, Canva, CapCut itu cukup pakai yang gratis gitu ya untuk yang awalan. ManyChat, kalau ManyChat saran aku balasnya ya untuk otomatisasi pesan di Instagram atau di medsos itu saran aku itu biasanya berbayar ya gitu. Dan saran aku sih ketika teman-teman memang sudah benar-benar perlu. Kalau misalkan yang balas yang nge-DM kita atau yang balas di komen kita cuma 2 orang, 5 orang, bisa dibalasin nah, kemudian ini cara bikin produk digitalnya. Nah, ini aku mau pakai aplikasi yang Bilangnya tuh kayak gimana? nah, ini contohnya ya, cara kerja produk digitalnya seperti ini. Kalau lewat tanya lu ada warung. Oh ya, siap-siap. Jadi produk digital itu kayak gimana sih? Nah, ini aku langsung masuk ke sini dulu, masuk ke contoh alur penjualan produk digital itu seperti apa. Judulnya teman-teman bisa diganti atau mungkin fokusnya ke penjelasan aku aja. Jadi kalau untuk produk digital itu alurnya adalah teman-teman nanti setelah membuat produk, teman-teman bisa upload produknya teman-teman di Linkit tadi di warung. Nggak ada yang jalan itu. Kemudian nanti link Linkitnya teman-teman pasang di konten di bio Instagramnya teman-teman. Dia nanti menjualnya teman-teman menggunakan jadi kita fokus untuk Stres ini kali banyak pikiran. kita fokus pakai konten-konten orang. Jadi nanti teman-teman bikin konten Semenjak yang ngebahas tentang apa sih yang diceritakan dalam produk ini atau masalah apa sih yang sebenarnya diselesaikan dengan produk ini gitu ya. Teman-teman menulis di kontennya, membuat kontennya, dan kemudian nanti teman-teman membuat call to action namanya CTA. Call to action itu arahan untuk habis customer baca dia tuh sakit, konten mereka tapi malah ngapain sih buat mendapatkan
real gitu, yang lebih lengkapnya. Biasanya kalau misalkan produk pengusaha produk digital itu biasanya CTA-nya kayak tulis 1 titik jawaban di kolom komentar, nanti akan saya kirim link infonya gitu, misalkan kayak gitu ya. Ini contohnya di Audit Sister. Terus sampai sekarang Ini ngebahas tema utamanya adalah konflik rumah tangga. Dia ngebahas tentang perceraian dan perselingkuhan secara apa ya, kalau untuk produknya atau tema umumnya. Nah, ini contohnya seperti ini. Jadi kita bikin konten, kemudian orang akan baca konten-konten kita ya, biasanya carousel ataupun reels. Kemudian nanti di akhir kita meminta mereka untuk ya bisa di link, bisa di postingannya ataupun bisa di komen, bisa di captionnya. Di captionnya nanti dikasih arahan kalau kamu pingin tahu lebih lanjut cara untuk menyelesaikan masalah ini gitu. Silahkan ketik komentar atau ketik ngobrol, ketik sembuh di kolom komentar. Nah, nanti ketika selesai itu akan ada balasan seperti ini, dan otomatis akan ada linknya masuk ke DM. Nah, ini kita pakai tadi ya, link DM atau kita pakai menice tadi ya, tools atau otomatisasi balas komentar atau balas DM. Atau kalau misalnya nggak boleh keluar rumah, dia jadi sering ngomong teman-teman sendiri. belum pakai tools yang balas DM itu, teman-teman bisa manual dulu. Jadi Jadi ketika saya ada ngomong sama dia, ibu nggak boleh nggak boleh keluar. dengan isu yang kita bawa tertarik dengan Ditambah dia punya Apple, jadi ingin tahu lebih lanjut gitu ya, ingin tahu produk digital apa sih gitu yang bisa menyelesaikan masalah mereka, teman-teman bisa DM customer untuk mengirimkan link produknya gitu. Nanti setelah itu mereka akan diarahkan ke landing page seperti ini, nanti mereka tinggal beli gitu. Nanti produknya bisa mereka dapatkan via WhatsApp ataupun via email. Nanti yang mengirimkannya siapa? Yang mengirimkannya adalah si otomatis, yang mengirimkannya adalah si linkitnya gitu. Jadi memang enaknya produk ini nggak usah ada diskusi atau nggak usah ada chat langsung dengan customer gitu. Jadi apa ya, relatif lebih mudah, karena nanti bisa jadi. ketika teman-teman sambil kerja, mungkin di sini ada yang mau cari side hustle gitu ya, cari tambahan nanti misalkan ada yang mau mulai sendiri. Nah, ini enak banget karena teman-teman bisa jualan produk digital ini sambil liburan gitu ya, sambil kerja gitu, ada lead masuk gitu ya, ada customer beli, jadi enak banget kayak gitu. Ini dimungkinkan dengan tadi ya, kemudian bisa pakai ManyChat atau bisa pakai DM atau bisa pakai balas AI gitu untuk otomatisasi jawab pesan seperti ini, dan juga pakai titik-titik privat dan juga gitu. Nah, ini alur kerja seperti ini ya teman-teman. Nanti teman-teman kalau misalkan mau belajar lebih dalam tentang toolsnya, bisa nonton rekamannya di member. Nah, ini aku Tapi dari kecil udah kayak aja. gitu. Ini alhamdulillah kemarin contoh ya, ini ya 11 April 2025. Ini sehari aja ya, sehari ini ya. Ini produknya Audit Sister tentang pulih dari trauma dan luka, tentang perselingkuhan ya, tentang perselingkuhan, 1 hari aja itu bisa dapat 1 juta kayak gitu. Ini lumayan ya, jadi kita nggak ngapa-ngapain nih, aku nggak ngapa-ngapain, aku cuma bikin konten gitu ya, cuma bikin konten aja, bikin produk yang sudah winning gitu ya. Tahu yang cek yang 3M. Produknya akhirnya 300 bukan 300. nah ini ya teman-teman, Tapi tadi waktu aku nyetrika dikit, digital. waktu aku nyetrika dikit katanya lagi bulan madu Gimana sih cara bukan bikin produk kabur. digital? Iya. Karena Iya, kamu nggak nonton TV ya? tadi alurnya Iya sih, Cek. kita Iya di berita, makasih ya. kayak di share sama Teh Nurul gitu ya. Katanya kabur. Gimana sih cara buat Katanya bikin lagi produk yang bulan madu. Jadi teman-teman, ini aku cerita sedikit. Kalau misalkan dalam bisnis apapun ya sebenarnya, yang jadi apa ya sebetulnya, yang jadi kunci itu banyak sekali gitu ya. Kalau misalkan produk bagus tapi penjualan atau marketing jelek, itu juga jadi sulit gitu ya kita buat dapetin untung. Kalau marketingnya bagus tapi katanya chatnya produknya jelek, tapi orang mungkin akan beli di awal tapi nggak akan beli kemudian gitu. Jadi lebih berat untuk cari marketing. Ada customer-customer yang
nggak puas sama kita, kemudian menjadi kayak sustain, perusahaan kita nggak sustain bisnisnya. Maka perlu gitu ya, ketika kita membuka bisnis apapun, apalagi terutama yang saat ini konteksnya bisnis produk digital, kita perlu memastikan produk kita oke dan marketing ini oke. Gitu. Nah, malam hari ini aku akan cerita gitu ya, di situ tuh kayak gimana sih cara. Nah, tadi kan aku sudah bercerita ya. Jadi ini Audi Sister ini pertamanya itu kita ada di kelas-kelas sendiri ya. dan ini contohnya Audi Sister itu sebenarnya udah 6, sebenarnya udah ngasih 6, ini udah ngasih 6. Ini ada mau model luka batin, ada teknik komunikasi bijak redakan konflik, ada trauma pengasuhan, ada teknik praktis menenangkan diri saat luka batin datang lagi, ada tentang panduan menghadapi konflik rumah tangga dan perceraian gitu. Dia kok mau ngeliatin mukanya jadi selalu pakai karung begini. 70 pertanyaan tentang dia namanya rumah tangga. Jadi nanti teman-teman awal bisa mulainya dia kan di rumah bunda tuh sampai di tempat sampah ya. kayak gini. Awalnya tuh dia tuh kayak orang normal, tapi pakai karung, goreng sampah, ditegur sama ibu-ibu yang mau buang sampah. Lagi ngapain cung? Kayak lagi ngapain lah? Ada panduan Tiba-tiba muncul. Ya ibu-ibu ya, tapi ibu-ibu kita itu yang dipegang tanya. Terus bibir teriak itu jadi bumbunya satu perumahan. Kayaknya gua tahu tuh orang bilang ada beragam masalah, tapi saat ini kita fokusnya ke tentang mental health-nya ibu, mental health istri. Kemudian ini Instagram kita, teman-teman kalau misalkan nanti mau tahu lebih lanjut bisa ngepoin ya. Instagram kita namanya @story. Saat ini followersnya sebenarnya 25K dan itu udah ngurus saya. Alhamdulillah ini dari konten-konten kita. Ini juga dari live kita yang teman-teman bisa lihat tadi. Nah, gimana sih sebenarnya bikin produk digital tuh harus gimana sih gitu. Nah, bikin produk digital itu dari otak, hati, dan ChatGPT. 3 hal teman-teman ya. Kalau bikin produk digital itu ngomongin soal tapi bunuh-bunuhan, otak, hati, dan ChatGPT. Ini siapa nih teman-teman yang sudah pernah bikin produk digital? Coba boleh tangannya. Biar tapi ini barat tidak mengadili. Tidak interaktif aja. Otomatis apakah ada yang sudah pernah bikin produk digital? Tadi pas masuk kayaknya ada yang apa judulnya? Monika sudah pernah. Ada lagi Umi ya. Ada pada oke, Mama Haisha lagi bikin kemudian oke Jumaidi, Masya Allah udah ramai ya. Dapat ya. Nah, Insya Allah nih di sini itu dua-duanya pakai fitur raise hand ya teman-teman gitu. Ini kalau yang belum pernah, tapi ada yang udah pernah, ada yang belum pernah. Nah, untuk yang belum pernah ini kalau menurut aku akan jadi insight banget buat teman-teman gitu ya. Step by step seperti apa, dan buat yang udah pernah tapi ternyata hadir di SBI karena mungkin belum laku, mungkin ini nanti insight mungkin akan apa ya, mungkin akan mereminder kembali gitu ya. Mungkin ada step-step yang teman-teman coba, mungkin ada yang baru analisanya My Daughter gitu. Oke, siap-siap ya. Itu komedi tapi Bismillah. Ini dia. Jadi gara-gara lihat dia lewat di FB. Jadi ketika teman-teman mau bikin Itu produk si bapak sama anak ini harus lewat di zombie. jangan Dia mau di zombie jadi kayak aku mau bikin kelas jadi aku jadi penasaran, oh iya, apakah sama anak ya? Aku udah nonton tapi baru ekspektasi. Masih ada iya, namanya juga orang judulnya aja udah ketara. Aku nonton My Daughter. Ketahui atau teman-teman analisa dipersiapkan adalah teman-teman harus tahu siapa Kan udah banget pasti ngomong harus gimana. Jadi gini ya, anaknya tuh hilang Ghibli doang. pertama harus kenal siapa untuk siapa yang diciptakan dibuat Yang kurang nggak mau katanya sedih banget. buat Yang ada kakak kan? orang yang senang ngebahas tentang psikologi, jadi aku mau bikin ebook Oh psikologi gitu. Titan.
itu masih POV-nya masih POV diri sendiri gitu ya. Bagus sebenarnya ketika kita apa ya, kayak dapat idenya dari kebutuhan kita. Tapi ketika kita ngomongin bisnis, kita harus melihat dari sudut pandang customer kita, dari sudut market kita. Makanya ketika sudah ada ide nih misalkan nih gitu ya, sudah ada ide tentang bikin produk A, sebelum langsung bikin, kita analisa dulu masalah yang kita punya itu sebenarnya Udah film apa yang ada juga kombinasi nggak sih? itu? Gitu, rata juga nggak sih Horor orang lain? apa? Itu kayak banyak teman-teman aku yang Kan ada yang kita tahu apa enggak? punya masalah yang sama, Aku suka nggak ngapalin diri Bukan deh. horor, apa? ketertarikan yang sama, Kayak sore itu. Udah, kalau misalkan ada, nah teman-teman bisa mulai analisa dulu. Analisa tentang siapa, gitu, tentang siapa customer teman-teman Anda. Analisanya usianya berapa, tinggalnya di Ada mana, lagunya sih. pekerjaannya apa, kebiasaan seperti apa, kemudian masalah mereka apa. Nah ini yang harus didalami banget kalau menurut aku ya. Problem Ada aku suka asal nonton. Baru bisnis tiba-tiba itu tahu kita jualan produk bukan hanya sekedar jual udah, kalian bisa apa sih? kita Iya, jual solusi gitu. Jadi Karena yang seru ini. sangat perlu punya tendensi sangat perlu menjadi produk yang bisa menyelesaikan masalah gitu. Kenapa? Karena produk digital ini produk yang ibaratnya Udah pernah. segelintir orang lah yang sebuah segelintir orang ya Yang dibandingkan itu. kalau beli produk itu agak pikir dulu. Tapi kata Ama Hadi, Jadi mereka lebih cepat memutuskan nggak ngerti. produknya itu produk yang menjadi solusi buat mereka. Tadi kalau ada Tapi masih jadi pertanyaan kan. membahas tema atau Aslinya kakak ada itu udah meninggal atau bukan? Gara-gara kan buka. orang yang sedang dalam kondisi Bulan. konflik rumah tangga gimana sih masalah berat ya, karena perselingkuhan nggak bisa Makanya pas selamat langsung aja nggak bisa diceritakan ke susah juga Udah gitu, di alam. sama A sama B sama C. Maka ada kelas ini untuk mengasih insight gitu ya, ngasih Sama yang itu saya ngapain, kita nonton yang kan series. sama psikolog juga sih. Yang depan Jadi harus produk solutif. Yang dan Jadi main. produk yang solutif kita Pokoknya juga main apa tuh? dari customer Dia tuh kita. nggak jelas tapi Yang dianalisa adalah ini, masalah yang dihadapinya apa, pain gitu ya, hal yang dicari sama customer kita apa, itu kayaknya udah terakhir ya, maksudnya kayak yang terakhir mereka yang berapa? 7 atau 8? dan kemudian yang Karena kayak nyeritain dunia lain. pain gain. Tapi yang nggak jelas tuh yang ini, yang apa tuh yang jadi dewa, jadi dewa. Bener banget. Aku harus tahu dulu punya siapa. Itu kayak nonton gitu. Riset itu biasanya riset di Instagram. Instagram riset atau minta tolong kita sama ChatGPT. Ini contohnya seperti ini. Ini teman-teman nanti bisa pakai ChatGPT juga ya. Ini dia Sampai saat ini kita bingung ada namanya. Sebenarnya kalau kita nonton dari awal, bikin produk, bahkan bikin konten, semua konten-konten di sister itu yang viral-viral, ada yang 1M bahkan gitu ya, yang nontonnya ada yang komennya 500 plus, itu semuanya pakai ChatGPT. Nah ini ya teman-teman, contohnya sebutkan 10 pain, gain, dream, dan fear dari siapa? Perempuan menikah usia 26 sampai 30 tahun, berpendidikan tinggi, tinggal di kampus yang kerja. Jadi clear gitu ya, segmentasi kita siapa? Ini udah clear ya, perempuan menikah usia sekian, kondisi pendidikannya sekian, tinggalnya di mana, kegiatannya apa. Nah nanti kemudian ChatGPT akan membantu kita untuk menganalisa. Misalnya ada kasih 10 pain, ada yang burnout, ada yang tangga, overthinking gitu ya, ada gainnya, manfaat yang sebenarnya hal yang mereka cari dalam hidup itu apa sih? Jadi ada dukungan, ada pengetahuan, ada akses konsultasi profesional gitu, wawasan tentang cara mengelola batin gitu ya, ada dreamnya, apa sih yang mereka sebenarnya dambakan, menjadi istri dan ibu yang bahagia, jadi panutan, yang ini yang cewek, sosial dan seterusnya. tapi katanya bagus kalau ngeliat iya kalau takut kalau gagal jadi ibu, kemudian mereka takut untuk mengorbankan karir dan rumah tangga atau sebagainya gitu ya. Jadi ini nanti kalian suka Disney kan? ChatGPT ini akan bantu untuk menganalisa, bahkan teman-teman kemudian di ChatGPT ini bisa lanjut minta ChatGPT untuk menjelaskan, misalkan pilih tiga fear, 3 dream, 3 gain, 3 pain yang sering dirasakan bersama audiens. Selanjutnya kalau sudah teman-teman bisa validasi dengan segmentasinya gitu ya, yang segmentasinya sesuai dengan target market teman gitu, bisa diskusi juga dengan tetangga dan sebagainya.
Nah, ini yang kemudian akan membuat produk kita jadi ikhtiar kita untuk memiliki produk Apa tuh yang solutif. Superman yang bajunya warna merah? Lalu Kalau yang keluarga contoh ya. keluarga punya kekuatan iya itu Incredible. Contoh, Menonton ketiga. negaranya siapa, segmentasinya nih, segmentasi marketnya, yang menikah usia 26 sampai Ketiga 30 tuh yang pendidikan tinggi, dan si kota-kota anak tinggi. kecilnya dia punya si Jack itu Masalahnya apa? udah punya budget bukan dia budget Bisa ya dari ChatGPT, diskusi gitu. yang pindah rumah bagus Sama ibu sendiri sama pada rumusnya tuh sesuai segmen gitu ya. Masalahnya ternyata baik tentang parenting. yang kedua yang bapaknya masih dinas Tentang yang pada lingkungan luar iya berarti dan yang pertama tuh yang belum nikah yang bapaknya semua kita kayak udah jelas apa salawatnya ada apa bukan Mas Utama ya. kayak yang Sering dihadapi apa segmentasi yang jelas. Lalu selanjutnya yang kita lakukan adalah menentukan niche dan sub-niche gitu. Niche ini apa? Sub-niche ini apa gitu ya. Niche ini adalah kategori masalah atau kategori yang punya masalah yang ingin kita selesaikan. oh itu nonton juga Kategori atau tema besar yang ingin kita yang ada princess kita buat princess banyak digitalnya gitu. Dan kalau sub-niche itu adalah tadi masalah-masalah turunan yang muncul gitu, ketika bisnis Gara-gara film sorry tentang apa? tiba-tiba nih Apa? khususnya adalah masalah yang paling berat ya bagi target karena tadi ya Oke, coba semua. itu jadi produk Itu udah nonton berkali-kali juga tertolak. produktif itu kita harus cari masalah yang paling berat ibaratnya gitu misalkan teman-teman lagi sakit perut gitu ya Nggak dengar. Lu ngatain bapak gua salah. lagi-lagi Nggak, maksudnya banyak yang balik. teman-teman lewat ke apotik Coba tapi itu sebelum closing. Kayak emang aku tidak nggak connect enggak. Aku kirain beneran di balik apa. Kita ada kan. Makanya beneran di balik apa. situasinya A gitu, situasi A seperti itu, situasi B teman-teman lagi pusing banget gitu kan, kepala pening gitu kan, lagi jalan tiba-tiba lagi mikir Bisa duduk yang bener. terus ada Kalian nonton Maleficent nggak? Maleficent. Iya. Maleficent. itu Maleficent. ke situasi yang B, masalah Itu seru banget ya Maleficent. harganya berapa, pokoknya kita ambil buat nyelesain masalah kita. Seru banget. Itu ibaratnya kayak gitu. Sama itu. Yang apa tuh? Yang ketukar. Hai jelek. Hai jelek. Yang kedua tipsnya adalah Apa sih yang putri-putri itu loh yang ketukar? kemudian yang ketiga Yang dia pengen jadi ini kebaikan. Bednya contoh periksa tema bad ever dan apa sih? Evil, iya benar. jadi kalau di contohnya seperti ini. Oh, juga enak kok. Jadi aku kalau ketika di kelas ya satu Oh, aku mencari konten iya. gitu atau subniche aku cari konten di situ dan aku screenshotin aku sampai visualisasi apa yang sebenarnya yang dirasakan seberapa apa ya sebenarnya sih tema ini atau masalah ini Yang dari ininya ya, dari apa tuh robotnya jadi. aku sampai bikin seperti itu Apa ya? karena Siapa yang gua belum nonton? tadi ikhtiar untuk membuat produk Aku yang nonton ini benar kali sponsor gue. Apa yang gua nonton? nanti riset mendalamnya dengan ChatGPT atau ditambah dengan ChatGPT ya aku lupa ada lagi Kalau dia Ya ada 4 menit. Hah? Yang ada? Tangan doang, temennya masih tangan. ada sih ya. Oh, Disney. Seru itu seru banget. Nah ini Tapi ada keduanya kayak Princess 3 bener-bener tanggung. Hah? mencarikan realitanya secara data tuh seperti Seru apa. deh, coba. Jadi karena kalau kita bikin produk tuh nggak bisa pakai gut Pertama feeling ya, misteri kan, pakai asumsi harus ada datanya nih. Itu ada. Nah kemudian aku Soalnya pasti nanya ke aku ya, ini mohon maaf. Apa? diskusi dan sebagainya. Dan sebagainya juga aku bisa menceritakan. Jadi
Ini tentukan list dari sini, susah dari sini, gitu teman-teman tipsnya. Kemudian ini contohnya untuk audit sister. Contohnya audit sister ini kita misalnya rumah tangga atau keluarga, karena tadi ya masalahnya yang banyak dihadapi relasi anak, karir, finansial, penghasilan pasangan, luka batin. Gitu kan. Ini semua kita menghadapi luka batin. Makanya tadi ya ada tema tentang sembuh dari luka batin. Karena setelah coba testing beberapa produk, luka batin ini masih kurang, painnya itu masih kurang ternyata. Dan setelah analisa ini rumah tangga keluarga gitu ya, luka batin yang anak kecil itu apa tuh olan-olan yang diberikan oleh anak kecil dengan subnis pertama yang saat ini kita lagi bahas audit sister garap setahun terakhir itu masalahnya bertengkar, KDRT, perselingkuhan, komunikasi tidak baik, kasus bermasalah dan seterusnya. Jadi subnis ini ya sekali lagi ini adalah kategori besar dari masalah utama yang dihadapi oleh audiens kita. Subnis ini adalah masalah-masalah turunan masalah apa yang dalam rumah tangga atau keluarga, ada tentang hubungan suami istri, ada no and kids, ada dan ada apa ya, upgrade diri atau tapi saat ini sister kita fokusnya di subnis hubungan suami istri. Ini pun gitu ya teman-teman, itu tidak bisa kita garap semuanya sebenarnya ketika kita mau bikin produk digital. Kenapa? Again lagi-lagi kita harus pilih masalah yang paling berat dihadapi. Dulu Audit Sister pernah membahas tentang bertengkar atau konflik, tentang komunikasi pernah bahas, tentang perceraian pernah bahas, dan ternyata yang paling jadi masalah yang berat itu adalah di perselingkuhan dan bahkan perceraian. Kita tahu dari mana Auditor tahu ketika kelas-kelas kita gitu ya, itu banyak sekali pertanyaan tentang perselingkuhan, banyak sekali pertanyaan tentang cerai. Dari situlah kemudian akhirnya kita bikin produk baru khusus tentang tema perselingkuhan dan perceraian kayak gitu ya. Jadi memang kalau di produk digital kita harus melihat peluang sebenarnya ketika udah dapat feedback dari customer kita. Oke, kita balik lagi ya ke next step selanjutnya. Tadi step pertama kita perlu untuk menentukan siapa kita gitu ya, kita perlu untuk tahu masalah tadi yang aku bilang di awal gitu. Ketika bikin produk digital dari tadi produk digital yang kita bikin bukan sesuai dengan segmentasi audiens kita. Kita harusnya yang berpendidikan, maka dikasih kelas pun mereka akan harus mengundang orang-orang yang orang-orang yang memang punya nama gitu, orang-orang yang memang ahli di bidang tentang masalah yang ingin dibahas gitu. Karena tadi aku mah nggak mau ikut tadi adalah yang dia tapi memang gitu sarjana, jadi dia senang untuk berdiskusi dan bisa ketika dibahas tema-tema atau hal-hal yang berat gitu ya. Maka kita pilihnya kelas. Beda mungkin tadi kalau segmentasinya anak gitu, apakah anak kalau teman-teman bikin produk digital dengan segmentasinya adalah anak masih dikasih kelas event gitu ya, mewarnai gitu ya, misalnya kelas 1 jam, terus setengah jam, itu anaknya kasihan kalau anak-anak gitu ya, jangan dikasih kelas mungkin dikasihnya mewarnai. Aku sih jadi kami kita bikin pun balik lagi sesuai dengan segmentasi dari audiens kita, dari pasar kita. Kenapa sih harus ada Muhammad? Sesuai dengan kesanggupan kita, dan tadi cocok atau tidak dengan kita. Nah, untuk poin yang kedua, sesuai dengan kesanggupan kita ini juga menarik. Kenapa? Karena digital ini Bapak tahu kalau beliau misalnya audiens create gitu ya, dan banyak kebanyakan
produk digital yang aku bikin Selamat tuh kayak jelas iya berbahaya kita nggak mau jualan produk sop yang apa sop ayam memberikan solusi menambah masalah tapi malah jadinya salah berpikir gitu ya, malah Nama bapak. mengarahkan kepada ilmu yang salah itu nggak mau. Maka kita perlu ini bikin sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau ternyata setelah di Ngomong lagi gitu ya kita nggak sanggup, kita setelah kita bisa kolaborasi dengan orang yang memang dipercaya atau bahannya. Contohnya aku, ya asal teman-teman tahu aja, aku ngebahas produk atau ngembangin produk digital ketika bahkan aku belum menikah. Iya, tapi kayak Baru belajar konsep rumah tangga itu saat ngebahas atau saat bikin produk-produk digitalnya udah sister, saat ngebangun udah sister. dari tadi dibilang Produser itu punya konselor keluarga, jadi aku banyak experience keluarga, aku banyak diskusi dengan CEO, dengan dia juga orang Delia, jadi kita bisa kolaborasi. Lebih baik gitu sesuai dengan kesanggupan kita. Kita tadi kerjasama dengan pihak lain untuk membuat si produk. Nah ini ada tips sedikit di sini teman-teman harus baca ya. Tidak semua produk yang dibuat akan winning gitu. Karena betul sekali ya pengalaman aku di Ode Sister itu kita bikin lebih dari 20 produk. Itu ada produk yang bahkan yang kelas ya kalau kita ya. Itu 80 orang yang daftar sedikit. Ada yang 800. Sejumlah kita bikin 2 batch yang daftar pertama 800 kedua daftar 900 orang dengan catatan yang masuk hari aja itu kelas itu 90%, dan itu buat bikin online sangat rekor karena biasanya kalau online itu yang hadir hari H itu biasanya hanya 50%, tapi ketika bisa hari itu hadir 90%, berarti kan pain banget tuh gitu. Bahkan yang kelas cerai juga yang selanjutnya ada kita tentang dialog cerai itu yang daftar juga sama kayak 800, yang daftar juga 900, 800 terus banyak lah sampai kita bikin 3 batch dalam kelipah setelah proses panjang gitu ya, menemukan menemukan tema winning itu setelah proses panjang. Jadi buat teman-teman yang sekarang baru awal banget gitu ya, masuk ke dunia produk digital, baru awal banget bikin produk nggak laku-laku, nah mungkin teman-teman perlu mengevaluasi kembali si produknya gitu ya. Ini karena konteksnya hari ini produk ya, bahas produk ya gitu. Nah ini contohnya Ode Sister ini tadi ya, ini kelas ini contohin kelas yang winning, ini ebook yang winning di Ode Sister, cara komunikasi bijak redaksi dengan masalah. Nah ini teman-teman tipsnya untuk tadi ini bisa menggunakan aku dari tadi bilang kemudian bisa tambahkan value lebih. Kalau di Ode Sister kita punya Ode Sister yang bersama, ada jurnal refleksi praktis, jadi setiap kelas itu customer kita nggak cuma jadi dapat kelas aja gitu ya, tapi mereka dapat fasilitas ruang tenang, jadi ada fasilitas 30 hari bersama dengan seperti itu nanti di setiap hari tentang ibadah, di reminder tentang cara self healing dan seterusnya. Jadi memang banyak tambahannya gitu ya. Kemudian ada judul yang relate dengan masalahnya ini. Ini juga yang teman-teman harus coba evaluasi. Kalau misalkan produknya belum laku, nih, apakah judul atau hook yang teman-teman buat itu sudah relate dengan masalah atau belum gitu. Tipsnya kayak gimana? Tipsnya adalah teman-teman harus ada harus ada satu keyword khusus ya yang ngebahas tentang masalah teman-teman yang ditempel di produknya. Contohnya ini buat yang kelas ini di ambang cerai. Apa sih yang menjadi atau yang menjadi yang ketika orang lihat tuh langsung ngerti ini yang jadi kayak ini melepaskan atau tertarik, menemukan alasan pernikahan itu. Sekarang nggak mau cerita dulu, ntar nggak jadi lagi. Karena biasanya orang atau istri-istri yang dalam kondisi rumah tangganya penuh dengan konflik gitu, mereka pasti bertanya ini reasonnya Udah jadi aja. ketika berpikir berapa kali cerai gitu ya, ketika udah nggak kuat pikirnya ini Di mama makan ya ada komunikasi bijak untuk meredakan konfliknya.
ada maksudnya apa, komunikasi yang bijak. Jadi ada misalnya ada seperti itu. Kemudian ini ada kerangka penugasan yang terarah, jadi ada step by stepnya, karena biasanya kalau orang yang beli produk digital itu mereka nggak suka yang terlalu teori, mereka sukanya yang step by step aja gitu. Apalagi kalau di sister Apa enggak ya? kita Udah nggak ada terus SW-nya ya? Ya kadang nggak dengan manusia, nggak ada SW, nggak ada SW. Kalau bikin gitu. Jadi nggak usah terlalu banyak bohong sekarang udah terlalu banyak teman-teman Iya. bisa elaborasi di Canva, Visualan nih. template bisa, ataupun bikin Buka-buka desain aja. sendiri juga bisa kayak gitu. Nggak salah. Nah ini contoh ya. Enggak, Kalau sebenarnya teman-teman mungkin ada yang ada. ngebangun produk bersama kayak di sekitar di webinar, Sudah tadi. alurnya Enggak. Aku nggak bilang gitu ya, aku nggak ada bilang. tentukan harga, kemudian dipromosikan. Tapi ini haknya tetap sesuai sama. dengan order. Enggak. Oh ini produknya ini ya. Jadi begini ya teman-teman. Nah, Mau tanya nih, kalau misalkan di luar juga sebenarnya ada saudara-saudari, yang post produknya gitu, nggak bisa kayak asal poster saudara-saudari, misalnya asal aja juga nggak bisa. saudara-saudari bisa aja kalau misalkan bawa aja gitu. Ada saudara dan saudari. Kita tuh ya kalau untuk post dan produk tuan. di LinkedIn itu Tuan dan misalnya tuan dan kemudian tuan. ada Gimana link bicaranya siapa, atau siapa ahli yang kita ajak untuk membuat produk ini. Panggil saya Jadi Son. teman-teman kalau teman-teman sudah ahli gitu ya, sudah pernah di bidang tertentu, teman-teman Nggak jadi. lupa sendiri di sini masuk gitu ya, harus ada. Kemudian ini materi yang dibahas atau masalah-masalah yang sekiranya akan selesai dengan produk ini itu apa. Sebenarnya bukan enggak, bukan Ketika lihat produk enggak lupain gimana ya? itu orang Gimana ya langsung ceritanya? nangkep Gimana ya ngomongnya tuh? produknya, ngebahas ini produknya dibahas sama orang yang Berarti kalau memang pas gitu untuk menjelaskan atau untuk memberikan solusi. sebenarnya bukan enggak lupain, sebenarnya udah lupa. Kita lanjut ke ini eventnya. Kemudian kalau ebook, nah ini sama sebetulnya ya. Kayak tadi cari tema dan topik, kemudian Tapi buat udah outline-nya, ada rasa. kemudian tulis ebooknya. Nah ini bisa dibantu ChatGPT, tapi bukan plek-ketiplek nulis semua ya, tapi untuk memperbagus kata-kata Arab misalnya. kan, karena kadang bikin ebook itu tidak semua orang tuh bagus ya dalam menulis ya, dalam menyampaikan. Kita bisa minta ChatGPT merapihkan untuk outline-nya, untuk isi output-nya itu lebih baik kita yang bikin. Kemudian tentukan harga dan komisi. Ini sedikit risetnya Audi Sister ya. Ini ketika bikin event yang yang produk mini kita tadi tentang diambang cerai. Nah ini aku bikin beragam jenis judul program, menggunakan dia untuk biar apa jadi masalahnya ya, suka ini biar apa juga, biar nanti ketika kita mau bikin konten itu kita bisa balik ke sini, balik ke asal fundamentalnya, kenapa kita bikin konten itu kayak gimana ya? ya, ada masalahnya Yang kemudian harus kita mengingat bikin caption masalah. Nah ini nih nanti kayak Kopinya di sini. kita untuk bikin konten di media sosial bisa banget. Jadi kalau kita kadang nggak ngerti kan, apalagi aku gitu ya, belum nikah gitu, nggak bisa ngerasain nih gitu. Maka ketika aku riset konten-konten ini jadi insight buat aku, Iya, bisa oh ternyata ini ada nih istri yang suaminya kekeh ingin cerai, padahal Ya udah nggak mau. tantangannya sudah luar biasa berat sekali. Nah ini bisa jadi tema yang akan Jadi bikin aku konten. menggunakan tadi ya. Kelas programnya apa, dari siapa, ini judul programnya pembicaranya Gua kebaca kan mungkin ada harga dan juga added value tadi gitu ya. Terus kalau ini kan kerangka Enggak, ini sih. Nah, selanjutnya ke Jadi dia tadi kalau Google Produk sendiri itu ada dua ya, ada organik, ada metaverse. Nanti organik nasional akan dibahas sama Ica pekan depan ya. Dan yang metaverse kita coba di dua pekan depan. Bedanya apa? Bedanya kalau organik ini kita modalnya kuota dan konten dan konsistensi teman-teman. Karena kalau organik ini
tipsnya gitu ya dari Audi Sister, dari Pak Irfan juga, itu kita harus bangun Udah jadi nggak ada deh, udah nggak ada kita bohong lu Kak. dengan minimal bikin konten itu sehari dua konten gitu, ada carousel, ada reels gitu, biar kita tahu juga mana, sekalian riset juga mana konten yang paling bagus gitu, tema apa yang paling bagus. Kita juga bisa jadiin konten-konten Instagram kita sebagai riset tema sebenarnya. Nah, kalau Meta Ads ini modalnya ada tambahan modal iklan karena harus berbayar, ada iklan berbayarnya gitu. Kalau di sini, kalau di organik itu kita fokus ke kisah, jadi elaborasi masalah, makanya nanti kalau reels isinya curhatan gitu. Mana deh? Sudah ada. Kalau carousel isinya tentang harus ngapain sih kalau ngerasa AP, jadi cerita gitu ya, banyak cerita. Kalau misalkan di Meta Ads itu untuk kontennya yang akan kita bangun, yang kita buat itu tidak bisa terlalu panjang, jadi langsung call to action gitu ya, full call to action. Nanti lebih mendalamnya teman-teman akan pelajari di 2 pertemuan ya, ini teaser aja ini ya. Ini nanti insya Allah akan mungkin segitu aja ya yang bisa aku sampaikan. Tak khawatirnya teman-teman ada yang ingin didiskusikan lebih dalam, aku kembali lagi kepada Kang Yahya. Terima kasih. Banyak banget ya. Ya, demi Allah ini mah apa sebenarnya? Itu album apa itu doang ya? Silahkan gunakan raise hand menggunakan raise hand. Bohong banget sama aku sama lu bohong. Bisa ini buat teman-teman juga dari AR7. Kalau untuk menentukan harga dari produk yang kita jual itu tolak ukurnya dari mana ya Kak? Nah mungkin bisa dijawab dulu ya. Oke, nah alhamdulillah ya ada yang akhirnya nanya nih, aku sengaja tidak bahas harga biar ada yang nanya. Sebentar, minum dulu. Sebentar. Oke, jadi tadi pertanyaannya adalah gimana cara menentukan harga dari produk kita. Nah, ini juga sama ya tadi ya Kak, siapa yang nanya ini, bagus namanya ya. R7 ya, Masya Allah. Ya Kak R7, jadi untuk menentukan harga itu sebenarnya kita riset. Tapi kita bisa memulai untuk harga utama kita jadi riset pertama adalah tadi kita tahu segmentasi audiens kita gitu ya. Kalau Audi Sister ibu-ibu bekerja berpendidikan dan kerjanya di kota-kota besar, kita asumsikan mereka punya duit gitu, mereka punya cuan untuk membeli, maka harga yang pertama kali dilempar ke pasar itu kalau Audi Sister dulu pernah 150.000, bahkan pernah 250. Yang pertama kali main. Nah, yang 250.000 itu kita pernah launching ya event tentang surga di rumah kita, itu tuh 5 kelas, ada bertemu dengan Boy Sadah iklannya, Bukan saya kan bilang influencer besar lah gitu ya, tapi ternyata ketika kita kasih harga 250.000 itu nggak bunyi oh manggilnya iklan, iklan jelek. Nah, ketika sudah 3 hari kita ngiklan, ternyata harganya yang nggak masuk, kita turunin di harga 150.000, harganya tuh hampir 300. itu nggak masalah. Jadi seperti itu. Jadi pertama kita tahu dari segmentasi kita dulu. Kalau misalkan kita bikin kelas gitu ya, yang segmentasinya adalah mahasiswa, maka harganya gitu, harga mahasiswa dong. Kamu ngabuk sih kayak 150.000 bukan sana. Manggil itu apa aja? bisa buat dulu gitu ya, daripada beli digital. Harga itu tentukan Ini bisa dulu banyak. tahu segmentasi dari produk kita. Apa itu gampang ada. Enggak yang itu juga ada. Lalu kalau misalkan nggak laku gitu, udah dijual seminggu atau dijual jangan seminggu, lama 3 hari nggak ada yang beli, kita lihat bisa jadi Udah nggak ada deh. yang Udah ganti topik apa yuk?
juga lakunya ada tuh jelek gitu ya. Halo, Kita Teteh. turun lagi ke harga 79. Dan saat ini fit harga Ada fisik orang itu kayak masih di 99, 79 sampai 99. Kalau ebook kita fitnya di harga 35. Di harga 35 bakal sampai diapain? 50.000 untuk ebooknya Odyssey Star gitu. Jadi tadi Modal. yang pertama tahu segmentasi kita itu kemampuan bayarnya, kemampuan belanjanya gitu ya, berapa kira-kira, baru nanti kita coba Kalau lu testing. dikasih apa? Jadi memang harus dicobain jualan dulu Kak, Kan udah lulus nih. nanti nemu harga yang fit kayak gitu. Iya, sudah ada Seperti waktu. biar Kak Seven, siapa tadi? Oke, terima kasih banyak. Semoga menjawab. Semoga mewakili juga teman-teman yang lain bagaimana cara menentukan harga. Kemudian ini sudah ada Kak Jo Apriani sudah menggunakan question. Saya akan beri kesempatan dulu Tahun untuk depan. bertanya secara langsung. 2026 Silakan Kak Jo. Ya, Ya, assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam Kak Jo. Kalau kita baru bikin sosmednya ya, nah itu kan kita masih cari follower dulu, cari apa namanya niche gitu ya. Nah kalau kita sudah punya produknya, baiknya gimana Teh? Apakah kita langsung aja pakai Meta Ads atau nggak perlu iklan berbayar gitu Teh? Sedangkan sebenarnya kita pengen juga segera produknya itu banyak peminatnya, terus banyak orang yang tahu gitu. Sedangkan kalau sosial medianya baru kan juga followernya sedikit gitu. Gimana Teh solusinya? Baik. Menarik ya. Dan yang selalu ditanyakan ya. Oh gitu ya Teh? Kelas metode. Betul, kan ini masalah yang sering dialami berarti ya sama pemula untuk di bisnis produk digital. Kalau boleh tahu, Kak Jo, ininya apa produknya Kak? Saya sih sebenarnya mau jual produk-produk untuk pendidikan anak usia dini Teh. E-book gitu ya berarti? Targetnya orang tua sih Teh, karena saya backgroundnya PAUD dan pengen bikin kelas juga sih kayak webinar gitu. Oke, iya, menarik ya ini. Baru build, udah ada produknya, tapi apakah nih untuk promosinya langsung pakai Meta Ads atau organic dulu gitu? Pertama gini Kak, sebenarnya dari pengalaman gitu ya. Kalau Kak sudah ada dana untuk pakai Meta Ads dan sudah punya skill iklan, itu aku sangat sarankan Kak Jo langsung aja coba pakai Meta Ads. Mungkin tapi budgetnya nggak terlalu banyak, mungkin sehari 50.000 dulu gitu ya, nggak terlalu banyak. Tapi kalau misalkan nanti Kak Jo kayaknya nih aku mau coba dulu ya saving money dulu lah gitu, organik dulu juga nggak apa-apa. Terus apa nanti yang harus dilakukan? Konten yang winning. Karena ketika kita bikin Meta Ads itu kan kita bikin konten ya, bikin ads kreatif ya, ketika kita di Meta Ads gitu. Dan ads kreatif Meta Ads pun kita tuh taunya tema yang paling atau bahasa marketing itu CEP gitu ya, customer entry point, masalah utama yang mengantarkan customer ke situasi dan kondisi utama yang mengantarkan customer ke masalah kita angkat itu apa gitu ya, CEP-nya apa, itu harus riset dulu dengan konten organik gitu. Jadi sebenarnya konten organik juga perlu gitu ya. Saran dari aku tetap perlu dibikin juga Kak Jo, dan kalau misalnya udah budgetnya juga boleh untuk di Meta Ads. Atau kalau misalkan fokusnya nih Kak Jo bikin orang masuk dengan ini dulu, dengan dapat followers dulu gitu. Kak Jo bisa iklannya ya berarti visit profile gitu, nggak langsung ke konversi, tapi bisa iklannya visit profile kayak gitu. Atau kalau misalkan nggak iklan di Meta Ads karena mungkin skillnya belum mumpuni nih, belum paham nih cara kerja Meta Ads, bisa pakai ini aja, boost post. Jadi bikin konten di Instagram, kemudian klik boost post gitu. Kalian riset gitu. Untuk kalau misalnya memang udah ada dana untuk budget untuk iklan ya, mau ngiklan di Instagram pakai boost post ataupun ngiklan di Meta Ads dengan bisa dari jadi pada akhirnya tetap sih Kak, tetap bikin konten dulu Kak gitu. Gitu, jadi Mau apa ya? Maaf nih. Ini bisa jadi bener. Lu dia bilang ya, gue udah lama jadiin gue kami kita mah, mana ada tadi bau. Ih, tetep nggak boleh. Sekarang udah organik kayak 1.500-an gitu Teh.
Tadi jadi juga kambing kita padahal gue udah gak kentut lu ya. Pantesan yang nyok cuma 2 orang ini doang dikata dipilih lo ada yang benar-benar deh. Kalau yang di TikTok itu apakah sama seperti di India ya iklannya? Iklan. Sebenarnya kalian jujur apa ini? kayak belum pernah di iklan di TikTok ya. Jadi kalau misalnya itu fokusnya di Meta Ads dengan muncul iklannya gitu bahasa muncul iklannya di Instagram sebenarnya. Di TikTok belum pernah dan sebenarnya kalau untuk platform sendiri platform marketing TikTok dan Instagram berbeda ya Kak kayaknya. Jadi kayak Gaya gitu. audiensnya beda. Kalau di TikTok biasanya orang-orang Si botak dikasih botak. senangnya tuh yang ringan-ringan gitu. Tapi kalau misalnya Instagram biasanya orang-orang yang dia mau untuk diajak pikir nanti gaya kontennya itu juga berbeda Kak sebenarnya. Jadi kalau misalkan Kak Jo sudah jago di TikTok, nanti bisa mendalami iklan di TikTok dengan menganalisa konten-konten apa saja atau tema-tema apa aja juga yang ini di TikTok. Aku juga bingung. Baru nanti bisa diiklankan dan coba iklanin di TikTok. Caranya seperti apa, tips and trick iklan di TikTok itu nanti coba iklan insya Allah ya di 2 pekan gitu. Tapi kalau misalnya jadi followers tadi bangun lagi Enggak, tadi beneran Sel. Tapi terus aku udah juga aku bisa ya itu kita ada teman-teman bisa ya kalau mau nemuin cara bikin konten tips sedikit gitu. Cara nemuin konten yang unik adalah teman-teman bisa juga jadi selain tadi konsisten bikin konten teman-teman juga bisa benchmarking dari influencer-influencer akun-akun atau yang akun juga atau konten-konten yang sebenarnya menurut lu refleks enggak? Menurut lu cara buat refleks enggak tahu. ATM, amati, tiru dan modifikasi. Main HP. Hari ini udah punya cowok kita bisa dikenalin ke kita kan? Yang bagus viewernya, nambah, viewernya sedikit dan kayak engagementnya sangat kurang gitu. Saya aja gitu. Harus kedua-duanya juga. Beda ininya, beda gaya. Dan kalau Meta Ads itu kalau kita mirroring ya, itu namanya teknik mirroring. Kalau kita mirroring, kita post di IG, biasanya Meta akan melihat itu sebagai sesuatu yang apa ya, yang melanggar lah. Dia akan ngasih banyak leads ke Instagram kita. Kalau kita mirroring itu kalau sebaliknya itu bisa. Kalau dari relatif aman, tapi itu biasanya Facebook ngerasa kayak ih tapi kontennya dari dulu kayak sebenarnya walaupun dia sebenarnya kegiatan pengetahuannya lebih luas. Tahu saya tapi kok di viewernya bagus gitu. Oh terima kasih banyak. Kemarin tuh ya itu keren. semangat terus. Coba. Secara langsung masih bisa kesempatan untuk bisa Tapi beruntung Sete dapat beliau. Ini kita buka-bukaan aja ya. dari Mama Hasya. Isi materi di dalamnya apa mesti langsung ke pakar atau ada referensi lain mungkin terkait untuk pembuatan produk ya tadi jadi saya tanyain jadi kalau misalnya untuk bikin produk digital berupa e-book kita harus konsul dulu ke pakar atau kita bisa ambil referensi dari buku-buku jurnal kemudian kita kupas. Menurut Kak Pro gimana? Tapi aku jadi APTK kurang Hasya ya, pertanyaannya menarik sekali. Kalau ternyata nih aku mempelajari dulu apa ya, bahasa Indonesia apa ya, mungkin di cinta ya bidang tertentu gitu, itu yang di bidang itu yang mau dibuat produknya. Atau bisa jadi banyak kan banyak kecewa bagian tubuh ada tahu kita jadi yakin sumpah semenjak tahu ada karena kadang-kadang awal di bisnis
salah satu ikhtiar Dan apa namanya kan bisnis aku itu kan kayak bukan cuma emang sekedar dulu bikin produk aja gitu. mereka tuh nggak suka dan Bahkan kenapa nggak sebenarnya ada keberkahan yang pengen kita dapetin dari bisnis kita gitu. karena dirimu ikut ikutan. Oh ya, aku nggak ikut ikutan. Orang temen aku yang dari IPS Nanti mungkin isinya gitu ya mengenai bisa bikin video tidak karena aku ya nggak hafalan jadi aku nggak beli. diskusinya jurnal, baca jurnal, analisanya jurnal gitu, kemudian dimasukkan dirapikan Adalah mengkonfirmasi ini benar atau enggak sih gitu ya. Alurnya seperti ini benar atau enggak? Nah, karena aku suka bahasa Indonesia, hari ini kita berbicara menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar lagi, kita teman-teman. bikin ya tadi dengan jurnal dan sebagainya, tapi Kita mulai konfirmasi dari orang- sekarang. orang yang ahli. Khawatirnya kalau misalkan ada customer kita yang beli, Mikirnya udah lama. takutnya ada masalah kita share itu kan berbahaya. Tundaan. Ya itu lebih ke Yang satu. bisnis sih jatuhnya gitu. Jadi masalah dari aku tetap perlu ada diskusi dengan ahli. Sok, abdi mah bisa, iya mah. Apalagi kalau tema-temanya yang berat ya, kayak audisi itu berat temanya tuh rumah tangga, mental health, psikologi gitu. Aku nggak mungkin bikin ebook dari jadi jurnal. Sahabat saya gitu. Takut juga nih mental orang soalnya. Diri Josufi. Lebih baik Diri abdi jeng. Rencana. Semoga bisa menjawab saya yang sudah bertanya. Ada? Dan terima kasih. Selamat cek. Sekarang metode metodologi penelitian. Semester 5 kalau jawab. Mohon kali silahkan. Sebenarnya ya aku sebagai orang Indonesia tidak mempelajari bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau gitu kalau aku Izinkan mohon ya video saya apa ya mohon izin aja di nggak di on tsunami ya izinnya saya akronim Muhammad Ali dari Karawang. Alhamdulillah terima kasih sudah bisa bergabung di SBI yang pertama kali dan mudah-mudahan Indonesia itu kalau juga jelas oke tadi terus iya bukan ngomong doang lebih kayak misal ada jurnal nih alhamdulillah itu apa namanya ya saya tertarik bergabung di rumusan masalah, penelitiannya, pembahasannya, tujuannya, kesimpulannya, income metodologinya saat ini apa. memang seorang guru di swasta di sekolah swasta dan pekerjaannya full time dari Senin sampai Yang jelas apa? Cinta kepada apa? Alhamdulillah tadi sudah menyimak dari memang sangat menarik sekali ya banyak peluang-peluang yang dijanjikan atau yang Kalau kamu apa? direncanakan gitu ke depannya dan salah satunya ini dan apa tentang ini ya produk digital webinar. Namun saya ingin apa ya dan kalau di produk di webinar tentunya Sekarang di kuliah ada. di sekarang kan sudah juga ya, Alhamdulillah. terutama kalau di guru itu Tapi apa? orang tua Ada matkul banget. mungkin masalahnya tentang parenting, perkembangan anak dan lain-lain. Dan saat ini juga saya sih sudah apa ya namanya sudah mengenal gitu salah satu tutor atau pematerinya langsung dari psikolog. Nah memang kan ketika ini mungkin insya Allah kita ketika nanti ketika akan menjalankan webinar ini gitu kan saat ada mungkin nanti Kalau aku kuliah kan aku ada jurusan fotografi, videografi kan. Sebenarnya itu seru kan itu, tapi gara-gara kita online kan nggak praktek ya, jadi kayak Sebenarnya tuh pelajaran tergantung gurunya. mungkin ada masukan dari ketika teknisnya apakah iklannya itu karena ada kemauan seperti itu kan, seperti apa ada gitu. dorongan Dan dari dalam mungkin diri. itu Kalau kita mah ini gitu ya dosen kecap nggak enak apa ya tapi yaitu teknisnya gitu ya kan khawatirnya mungkin ini praktek di luar jam ya. di luar Oh yang teteh pernah ya? berbenturan Iya, dengan sama biasa.
Namun memang ini Soalnya lancar ya bikin masalah ini pasti produk gitu ya, setiap orang Jadi kayak kayak misalkan itu sih ya yang makan aja nih kayak dari iya jadi gimana keseharian kemudian yang baru kedua tentang produk digital ya, tentang e-book. Nah ini ketika kayak mungkin kalau kayak bikin kayak bikin program TV ya membuat seru banget AI atau kalau aku jadi reporter ChatGPT ya. Nah apakah ketika data terkini untuk saya ragu ChatGPT buatkan e-book ini gitu kan, terus apakah harus dicantumkan juga gitu ya karena kan mungkin ini dan sebagainya. Itu aja Kak, terima kasih untuk kesempatannya. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaan jadi guru ya. waktu itu mah Ingin nambah ingin coba cari side hustle, cari tambahan pemasukan. Pertanyaan pertamanya tentang kalau misalkan kita sibuk nih, tapi marketingnya, tapi kita ingin tetap jalan jualan produk digitalnya harus seperti apa? Sedangkan mungkin nggak memungkinkan untuk lebih nambah dulu. Pertama sebenarnya Kak Gali yang perlu dilakukan adalah masa produknya dulu, menganalisis siapa segmentasi, timeline yang clear dan jelas. Jadi misalkan seminggu itu harus sudah jadi segmentasinya, si masalahnya itu udah ketemu, niche-nya udah ketemu. aku diam badan gue yang berbicara Dan kakak bisa iya kalau praktek belajar nggak sih? Kayak gitu ya, masih ada Nisha atau misalkan gitu. tau nggak yang inget kata apa cuman Atau subuh sebelum berangkat gitu mungkin ya gitu. Ada waktu yang diambil memang matematik jam 2 jam padahal itu pelajaran inti dari semuanya memikirkan atau memikirkan sesuatu kita. Baru kemudian pada konten mulai masuk ke produksi konten. Konten ini juga bisa dibantu oleh ChatGPT gitu. Jadi Kak Muhammad Ali mikirin desain harus bikin kata-kata ini kalau bikin carousel yang panjang itu bisa pakai kalian ada teman yang mau ini konten yang ibu bapaknya gitu barangkali mau umroh ada di sana hubungin aku dong tugas nilai aku tergantung ada orang yang mau umroh tuh ada Rio ya mau kamu buat sedikit kita bisa kasih prompt. Jadi kalau pakai ChatGPT kita ibaratkan kita adalah ChatGPT. presentasi adalah apa Ketika bikin produk kita adalah otaknya, mereka adalah yang melaksanakan teknisnya. kalian Karena ada pertanyaan tiba-tiba di sini teman-teman kayak nervousnya langsung saya bisa terus tiba-tiba ChatGPT itu adalah ibaratnya kita. Biar otaknya di kita, mereka yang membuatkan teknisnya. Jadi contohnya bikin konten aku mau membuat konten carousel atau kunci poin ini dengan hook awal elaborasi bisa kok gampang kalau misalkan yang sebelah ini ya menyentil tentang hak dan kewajiban suami istri kondisi sulit. Apakah istri wajib tetap taat jika suami selingkuh, KDRT, bisa atau masuk ke nanti dia akan bikin kayak kacanya aku yang tapi kan bau-baunya tuh ini kalau misalkan apa dia kasih dia kasih saya juga sempat gitu ya. Kalau kemarin milihnya gini. Masalahnya tentang pengkhianatan karena CEP-nya atau customer entry point situasi dan kondisi di mana customer akan aku juga bau tapi biasa aja atau akan tertarik sama produk kita gitu ya. baru pernah bener-bener ngokap nah ini dia coba dong saran gender tetap setia keadilan macam apa ini nah kemudian dibahas gitu ya slide kedua ada lagi jadi jangan hanya sekedar ini udah bikin ini sama ChatGPT jangan masih baca dulu ya ini kalau nggak salah ini konten yang kemarin terakhir aku bikin tergantung di 8 awal karena tahapan menutupi ini elaborasi poinnya ini dari teman-teman
dari ChatGPT nggak tapi tidak tahu ya, cuma keluar gue dari sadar sini. diri aja. Gitu. Ada Jadi sebenarnya ya tetap ya Emang kalau kalau anak tetap gue kalau tadi Pernok bilang otaknya dikit iya, banget, ChatGPT kayak itu hanya membantu untuk pertama-tama menulis berusaha saja. untuk membuka diri. Adalah ini yang Like gak usah mikirin pendapat orang lain. sekarang berapa ini? Buang. Ya udah. Aku orangnya siap. Ini aku bikin kontennya sejam. Ya lu makanya jangan saya. Ini mikirnya masa bikin Apa namanya kalau konten misalkan awal tuh post jangan ya, meninggalkan pesan yang 30 sampai sejam. Jadi sebenarnya kalau ditanya kita sudah paham segmentasi kita siapa. Kita sudah paham masalahnya apa. Kita bisa minta awal-awal konten itu dan itu hanya butuh kayak satu hari gimana nggak mau gitu. Bahkan kalau teman-teman ada waktu luang bisa bikin gitu. Bikinnya sekalian ya gitu meninggalkan jadwal tema gitu. Apalagi kalau misalkan orang itu nggak bakalan ketemu lagi. Kayak gitu. Jadi seperti itu ya Kak. Jadi gitu. Iya. Ya, balik lagi. Kenapa kamu mau temenan? Terpaksa ya sama kita ya? Iya. Promosi di konten gitu, mau nanti iklan, mau nanti organik itu di konten gitu. Ya, kemudian yang kedua kalau misalkan bikin produk Karena kalau berdua ya jangan dapat rezeki langsung dari Om Ali di sebujonin nama orang kok kenal gitu jadi apaan gitu kan biasa gitu karena tadi ya kita meskipun kita bikin produk yang dibantu tadi kayak tadi Profil ya. bagi audit system itu banyak yang aku nulis kemudian bantu dirapiin sama ChatGPT outline yang aku tulis sama pegang coba aja pegang Enggak dihapus. nanti konselor kayak dari misalnya kayaknya nggak pas di sini baterainya jadi dimasukin karena bukan sekali lagi baterainya itu yang bikin ya bukan kita minta jadi bikinin edit tentang Tahu saya. analisanya romplomnya banyak sebenarnya tapi tips aku sih kalau teman-teman pakai ChatGPT ya itu benar-benar teman-teman yang ngarahin gitu Satu doang pertama awal itu. dari kamu bikin ini yang kayak aku mau ngapain aku butuh kamu bantu backup di sini Iya. Sekarang udah rusak. ini Udah rusak. Ikan itu berdua. Makanya kan awal pertama oh iya hari mau bikin ebook kayak rencananya bikin bakal saya buat kamu link awal kemarin terus aku diskusi lagi yang paling apa sih itu dia masukin gimana nih isinya apa itu dia pakai masker itu boleh coba nanti kita baca gitu ya ini maksudnya nih alurnya kayak gini terus kalau kata kita kayak kita arahin gitu kita kayak bilang iya kita nggak mau kayak gitu kita bikinnya bla 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 kalau tapi jujur ya aku gitu tadi kalau aku ya sama kayak orang baru kayak dia kasih arahan bahkan dia akan bisa tapi aku udah kuat ya. kan informasi yang sebelumnya kita bahas di chat yang lain dia tapi tanggapannya tuh Coba di sini bisa mau mungkin. buat bagian realitas diambang cerai sebelum memutuskan jalan tengah sebelum keputusan final itu diambil dari apa yang ada dalam 70 pertanyaan 70 pertanyaan itu yang setiap sebelumnya dan itu lebih panjang diskusinya daripada yang ini ya gitu jadi seperti apa bahasanya seperti apa apa yang mau kita garis bawah gitu tuh bikin seperti itu. oh itu malah kelihatan banget orang di banyak ya kan ketika bikin produknya bukan literally yang kayak minta bikin produk saya jadi emang diskusi nih enggak aku nggak mau kayak isinya tanya jawab aku mau kita masuk ke meski tentu di beberapa titik aku pengen ada elaborasi pertanyaan yang level P-nya udah sangat apa namanya udah sebelah ya harusnya yang saya yang sama jadi dia kasih masukan kita analisa sendiri yang ini bagus atau tidak bagus seperti itu ya nggak denger kok ikut campur dia nggak tahu tadi tambahan sedikit tentang kan sebelumnya di Muhammad Syah sempat ngomong apakah kenapa perlu ada
diskusi sama konselor. Jadi konselor atau misalkan orang ahli itu akan menambah kepercayaan orang sama yang selain sebagai seorang pertahanan. Tergantung pertanyaannya apa. Oke, itu mungkin semua kali saya akan dilanjutkan. Dia mah nggak boleh dulu ya. bikin ini nak, bikin ini. Tergantung orang nanya apa dulu. Kalau mau konsultasi, kalau mau Tergantung siapa yang nanya. ketemu secara langsung, mentoringnya personal ada nggak ya? Nah, sebenarnya yang mungkin juga nanti sebenarnya pengen intens lagi. Insya Allah ada coach-coach yang bisa Terus kan kita pelajar ngasih tahu aku coba. selain somai menjalankan bukannya kampanye itu kafe apa nih? Terus kita lewat nggak ada? Lewat. Terus tuh ngasih namanya somai jago. Saya kasih kesempatan kepada mancing untuk main. Kalau mau tahu main, mau tahu bisa Baik, Pada nggak gampang ini. pertanyaan dari kalau bisa datang kan kerja. Tapi mas tenang aja, seru main ini. Beda kita maunya makanya tadi kambingnya kasih dua. kan kalau konsultasi Ya Allah, semoga berdoa ya Allah. selama ini kan saya juga malah Kita pakai sebenarnya ini pakai kemudian pakai air. ibu motivasi tapi pas Tak mau dia lebaran aja nggak mau. motivasi banyak Tidak mau hadro. pengarang meditasi dan harganya tuh minim banget. Yang teh teknik kan yang kayak teh kita kan juga Saya ingin beralih mencoba untuk ke iya di relationship lah udah di TikTok udah apa mirip yang merah warnanya merah kebayanya saya yes apa tangga triple dia sama saya aja ringan tapi kalau harus konsultasi dengan kita datang pakai merah merah baju lebaran kayak saya bilang apa jurnal ini benar kalian ini tahu apa sih satu lagi bentuknya gitu nggak ada cukup anaknya dia kapal tapi khasnya dapat kan ibunya pakai kebaya ada yang pakai saya tuh sebenarnya tinggal karena saya sering baca jadi tahu lu datang awal datang lah kalau nggak datang terus yang kedua apakah hidup itu harus sedih banget nggak datang iya di cewek lah kayak langsung nggak ada yang buat datang terima kasih mungkin pertanyaan saya cukup sekian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Boleh terima jam kasih Kak Sandi, Pak Sandi, sahur. Si Gana juga orang Sunda. kita harus nggak tidur ya Oke, jadi pertanyaan pertama tentunya sangat sangat mau pak terus pacunin dan itu bakal suka Tadi seperti biasa belum nonton bikin seperti Lebaran. Aku juga awalnya kayak kurang gitu ya udah pas nonton juga murah-murah udah ragu nih bakalan bisa menyaingi terus kalau misalkan kita nggak bakal bisa aja sebenarnya gue seru di BGT bahasannya yang ringan gitu kayak misalkan kalau nggak pakai ahli ya aku yang gratisan ya ini aku nggak konsultasi yang kenapa pada nangis sih ini udah ada bahasan dari ada yang meninggal 70 pertanyaan yang biasa ditanyakan 70 kayak nangis pertanyaan
hal-hal yang bisa orang lain temukan Naruto Shippuden, bukan Boruto. gitu. Seandainya mereka Kalau Boruto, bisa lakuin, cuman kita cuma summary-nya aja, pengumpamannya aja. Naruto Shippuden, udah banget. Yang kejawab penjelasannya tadi ya, tulisannya udah ya sudahlah misalkan. Kenapa tadi meninggal? E-book yang sudah menjawab ke aku jawab karena itu dari pertanyaan yang kenapa ya? Karena isinya tentang tanya jawab. Tapi kalau misalkan pendalaman sesuatu Udah mulai lagi teman langsung harus ada kayak misalkan kita memang menghadapi Ya, itu kan berarti misalkan percaya. apa yang bikin berat itu Ada yang namanya sabar. yang tidak perlu Ada yang ingat. memang bisa bikin ambil tema-tema yang memang bisa meraih sebuah solusi-solusi yang di antara banyak Saya itu bisa atau kalau misalkan yang memang ada dasarnya karena nama Muhammadnya nggak sering dipanggil. kalau misalkan tentang masak itu kan nggak perlu ya Nama lu siapa sih? Randy Ramadan. ini sesuai konteks ya Emang puasanya pertanyaan. Kayaknya. Oh, hello. Ya kan udah tahu tapi ada aku Ramadan ini bukan Ramadan lahir. semuanya Sama jadi. Nama depan berapa? Cuman biarin ada tambahan karena itu gabungan dari apa sama ibu Rahmat Dani. Nama ibu aku Dani. menentukan bagi tadi masalah manfaat memang perlu bahasa ahli biar benar-benar Kenapa sih? Tahu saya tahu. ternyata yang memang soalnya kita tadi ada yang pernah Nama lu adalah seorang sedalam itu cuman langsung tulis ada. Itu pernah nanya kan ya? Nama artis, nama banyak orang tuh. Jadi yang itu diganti Lu nyari sendiri halaman kan? dia tergantung kalau saran dari aku sih mungkin paling banyak Nanya ke orang tuh. 30 atau 40 ya itu tuh balik lagi kalau misalkan e-booknya itu tentang suatu isu yang berat isu yang memang harus soalnya nggak mirip dia. secara Ya Allah, tapi lu ingat kalah lu teh. itu bisa Itu kan sempat dibaca terus aku nanya ke apa ada teh ketika itu aku nangis tahu bener-bener berhari-hari aku nangis takut anak pukul aku kamu anak nemu katanya kasihan aja sih Om Ujang ini total udah daripada ini jadi anak kami itu benar deh itu aku nangis berhari-hari dan Makanya tadi ya kalau misalkan Jadi gini. isinya tips Temuan tips yang langsung teknis gitu itu bisa apa namanya nggak terlalu banyak lah kayaknya kalau nggak digituin Lu nemu di gerobak. terus yang paling nyakitin tapi aku tuh udah bikin apa orang sapi-sapi tapi yang paling nyakitin dari kata-kata aku itu gini tuh mama kamu aja sama kita itu udah aku kayak itu aku nangis itu aku bener-bener nangis itu karena kamu ditemuinnya sama apa udah baru digituin tapi coba gitu Karena kita sudah sampai di penghujung acara, agak terasa ya sampai jam setengah sudah saya mungkin tadi ada beberapa masuk dan udah teman-teman apa Tatik itu ada SN itu bulan mungkin malam karena gitu ya sudah oh gitu ya pertanyaan lebih Belum lanjut saya ada ini kali ya. lu suka nonton yang ini nggak guru gembul Ya ya ya. itu kan dia ngomong nanti di tahun 2027 ya kalau 27 ke 25 Apa ya? Nanti kalau orang yang nggak dengerin kata-kata sekarang mau. maksudnya
kan pembahasannya tuh saya Ucapan terima kasih juga semua teman-teman yang sudah hadir menyimak dari awal sampai Tapi akhir. gue percayanya Kita mentoring. bukan alien, jadi kayak di dunia lain tuh ada kehidupan kayak kita. Gue percayanya itu. Beda universe. Kita semua Karena bayangin, khususnya juga jadi buat galaksi iya, kita di galaksi Bima Sakti nih, yang di tempat ini cuma bumi doang ya. semoga bisa Kita ada kayak mindset baru kita hidup di sini nih. misalnya Di galaksi lain pun ada. semakin semangat Dengan dan saja. masih ada pertanyaan-pertanyaan yang Lu percaya nggak NASA itu masuk ke bulan? untuk ikut Jangan. ada Masih jadi perdebatan yang orang katanya yang bisa bertahan ke bulan cuma berapa menit? Berapa? materinya Yang bertahan mengenai ya, soal terus kontroversinya itu adalah NASA itu tuh emang NASA itu kan kaya ya, emang sengaja nyuci otak manusia agar mempercayai luar angkasa dengan awal yang aslinya orang kita semua nggak bisa tahu. jalan secara benar gitu. Itu saja mungkin teman-teman Ya iya, Ini banyak komunitas bisa disampaikan pada webinar Tapi hari orang tahu saja gagal. ada Tinggi. closing statement dari tapi sebenarnya bisa-bisa aja sih. juga lah ya Kayak bangga. teman-teman. Oke, Masa ke rekam Saturnus ada cincinnya kan? Tapi bisnis masih digital ada. sudah datang. Saya ucapkan selamat datang. Selamat datang pada banyak ujian ya, insya Allah dikasih Kalian. aja deh. Kenapa? Ujian banyak yang nanti Udah diajarin aja, aku lama juga mereka teman-teman Indonesia juga. Keren Jadi, aja, kalau aku aku bisnis digital ini peluangnya luar biasa banget. Tidak hanya peluang cuan, peluang belajarnya juga. Kalian percaya duyung ada nggak? Banyak riset, banyak Duyung gimana? skripsi gitu ya, dengan ahli dengan ChatGPT juga ya, ada pasti konsistensi sih. Tapi Karena kadang kan duyung nggak niat cantik kan? tanpa aksi, Jadi duyung kan? tanpa konsistensi ya cuma jadi Tapi aku pernah ngeliat podcast atau podcast siapa lupa. Dia tuh pernah bilang kayak gini. Di dalam Al-Quran itu tuh nggak ada yang menyebutkan hewan setengah manusia kecuali sudah ada fasilitas burung. ya, di diskusi dan dibalasin sama admin, atau kalau misalkan kamu Jadi katanya nggak ada duyung itu. bisa nanti teman-teman bisa ke fasilitasnya bersama sekolah. Tapi penelitian sejauh ini nggak ada. Bisa ada kalian bisa pilih gitu ya untuk personal coaching dan kapan Oh iya, yang kapal-kapal. mau coba langsung apply di Jatinangor juga boleh. Apply dulu. Dan sedikit aku lupa menikahnya juga lupa ya. Konspirasi. November ini ada konser ya, Kang Yahya ya. ada yang Illuminati. Ya. Ya, betul tentang ya sudah ini gitu ya, buat teman-teman yang nanti daerah Bandung, daerah Jatinangor sudah berharap kayak up gitu. Percaya nggak mau. Tanggalnya di awal November ya. Yang akan jadi November ya. belum katakan penjelasan. Tapi gue lebih menilai orang itu gila. Kan lu nggak tahu percaya. Itu aja sih dari aku ya. Iya, paham. Tapi dalam artian kayak kan lo punya logika. Siapa tahu Jelas yang nyiptain siapa manusia. doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu aja dari aku. Terima kasih. Maaf lahir batin. Saya bertemu Pak di sesi lainnya di SBI. Nggak tahu. Aku percaya suaranya kau belum pernah lihat Tuhan. Iya, nah itu orang yang berpikiran juga. Contohnya kayak gitu. mungkin itu saja teman-teman Debat dari gitu. menjalani perjalanan Oke, mungkin itu Orang saja yang yang bisa saya sampaikan. Saya selalu Tahu lagi kan? sebalik besarnya bila ada perkataan atau perbuatan Oh, iya. Nggak ada yang tua. Yang mungkin. Yang Bang, nggak sih yang di museum saja pertemuan ada yang sujud di atasnya yang itu yang patung sujud itu kan Islam, terus Kristen itu ya Assalamualaikum gini Katolik gini di atas iya yang berdiri tapi berdiri gitu apa ya? Atau gue lupa yang dia karena kalau yang orang niatnya mau jatuhin